Shalom wanita-wanita yang luar biasa. Tidak terasa tahun ini Women of Excellence akan merayakan ulang tahun yang ke-7. Kami menyadari bahwa kalau kami ada sampai hari ini, itu tentunya karena kasih setia Tuhan Yesus yang terus menyertai perjalanan Women of Excellence sampai saat ini. Pada kesempatan ini, kami ingin mengundang wanita-wanita yang luar biasa untuk bergabung bersama dengan kami merayakan hari ulang tahun Women of Excellence yang ke-7 sekaligus wisuda pemuritan wanita permata. Bukan cuma itu, ada beberapa games yang menarik dan puluhan door prize serta puluhan voucher untuk wanita-wanita hebat yang akan bergabung secara onsite. Acara ini akan diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 30 November jam 10 di Gedung TC lantai 3. Kami tunggu ya kehadiran wanita-wanita yang luar biasa bersama dengan kami. Sampai jumpa tanggal 30. God bless you. Hai families, tinggal 1 bulan lagi sebelum tahun baru. Gimana? Apakah resolusi dan goal families sudah tercapai? Walaupun ada yang belum tercapai, jangan patah semangat. Tetap on fire dan berharap kepada Tuhan. Nah, ayo kita saksikan info-info seputar gereja kita untuk sepekan ke depan ya. Christmas is coming. Siapa nih yang udah gak sabar mau Natalan? GBIWTC akan mengadakan ibadah spesial Natal pada hari Minggu 18 Desember 2022. Ibadah ini akan diadakan sebanyak 4 kali, jam 7, 10, 14, dan 18 bertempat di main hall GBIWTC. Bagi families yang ingin mendaftar ibadah ini, bisa langsung ke GBIWTC Apps, ke bagian formulir, klik registrasi tiket ibadah Natal 2022. Di situ families bisa langsung pilih waktu ibadah yang diinginkan, melengkapi data diri, dan selesai. Families akan mendapatkan QR Code dan jangan lupa disimpan ya QR Code-nya. Yuk sampaikan info ini kepada keluarga dan kerabat supaya kita bisa merayakan Natal bersama-sama di GBIWTC. Sampai jumpa! Merry Christmas Kids! Ibadah Natal untuk WTC Kids juga akan ada loh. Catat tanggalnya ya. Hari Sabtu 10 Desember 2022 pukul 10 dan 14 bertempat di main hall GBIWTC. Let's go kids, kita ramaikan, memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Ditunggu ya. Ibadah Natal WTC akan mengadakan sebuah performance drama musical yang pastinya keren banget. Untuk itu kami membuka kesempatan buat Anda yang ingin join sebagai tim backstage volunteer. Kesempatan ini terbuka untuk Anda, perempuan dan laki-laki yang berusia 17 sampai 28 tahun dan bersedia menyediakan waktunya di weekdays dan weekend yang telah ditentukan. Yuk kita melayani bersama di Natal ini. Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat menghubungi nomor yang tertera di layar. Shalom wanita-wanitanya Allah. Yuk gabung bersama di dalam ibadah Women of Excellence spesial ulang tahun yang ke-7 secara onsite. Ibadah ini akan diadakan pada hari Rabu 30 November 2022 pada pukul 10 pagi di Gedung TC lantai 3. Dan yang spesialnya lagi, ibadah ini akan dilayani oleh Ibu Gembala Pastor Flora Wiryohadi bersama dengan bintang tamu spesial Sari Simorangkir. Nah, ayo wanita-wanitanya Allah, jangan lewatkan ibadah WOE spesial ulang tahun. Sampai jumpa. Itulah beberapa info penting yang perlu kita highlight. Sekarang waktunya kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk berjumpa dengan Tuhan dalam hadirat-Nya. Selamat beribadah families, Tuhan Yesus memberkati.
Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus baik bagi kita. Selamat pagi, shalom saudara-saudara. Bolehkah saya mengajak saudara bangkit berdiri sebentar? Saya tahu pagi ini ada berkat baru buat kita. Pagi ini Tuhan bangunkan kita dari masa-masa istirahat sepanjang malam dengan keadaan yang sehat, kita bernafas, kita nikmati berkat dan hadirat Tuhan. Katakan amin. Bolehkah saudara memberi salam di kiri kanan saudara, katakan shalom Bapak, shalom Ibu. Senang sekali hari ini ketemu, senang sekali hari ini kita boleh kumpul bersama-sama untuk menikmati kasih dan kebaikan Tuhan. Saya ajak kita berikan tepuk tangan bersyukur sama-sama, berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Come on. Sorakan haleluya. Mari doa sama-sama. Betapa baiknya Engkau dalam hidup kami. Siapakah kami sehingga tiap-tiap hari Tuhan peduli akan kami. Kau berjalan bersama-sama kami, bahkan memimpin langkah hidup kami. Pegang terus tangan kami Tuhan. Biar kami berjalan dalam rancangan Tuhan, dalam kasih dan kebaikan, dalam kemurahan Tuhan. Kami menikmati semua yang baik yang Engkau sediakan bagi kami. Ampuni salah dan dosa kami, kuduskan kami dengan darah-Mu, layakkan kami. Pagi ini kami tahu berkat Tuhan ada di sini. Kau tidak pernah menahan berkat-Mu. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang terikat Engkau bebaskan. Di tengah-tengah masalah dan persoalan pergumulan, kami tahu ada jawaban, ada kemenangan, ada pengharapan-pengharapan yang baru yang Engkau berikan bagi kami. Dengan bergairah, memberi yang terbaik bagi Tuhan, bersekutu intim dengan Tuhan, kami masuk lebih dalam hadirat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, semua kita yang siap sama-sama kita berkata. Berikan tepuk tangan sekali lagi saudara. Silakan duduk Bapak Ibu saudara. Thank you Jesus. Holy, 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 Lord God Almighty. Early in the morning, our song shall rise to Thee. Holy, 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 merciful and mighty, God in three persons, blessed Trinity. Holy, 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 Lord God Almighty. Early in the morning, our song shall rise to Thee. Holy, 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 merciful and mighty, God in three persons, blessed Trinity. Mari bersama-sama angkat hatimu dan berkatakan suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Dikau kami puji di pagi yang teduh.
persons, blessed Trinity. Let's worship Him. Oh, holy, holy, holy. We worship You in spirit and in truth. Oh God, oh God. Mari lebih lagi, mari lebih lagi sembah, sembah, sembah Dia. Pulihkan kami ya. Holy, 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 holy. You are holy, holy, Lord. Masuk hadirat-Mu, ku datang tersungkur di bawah kaki-Mu, sebab ku tahu hadirat-Mu menyempurnakanku, dan ku berserah kepadamu. Ku angkat tanganku, ku bawa hidup, sebab ku percaya rancangan-Mu, Tuhan yang terbaik.
Sekarang ku menaikkan syukur ini hanya bagi Yesusku. Kau yang layak Tuhan, terima segala pujian. Ku angkat tanganku, ku bawa hidupku, sebab ku percaya rancangan-Mu Tuhan yang terbaik bagimu. Sekarang ku menaikkan syukur ini hanya bagi Yesusku. Kau yang layak Tuhan, terima segala pujian. Sebab ku percaya rancangan-Mu Tuhan yang terbaik bagiku. Sekarang ku menaikkan syukur ini hanya bagi Yesusku. Kau yang layak Tuhan, terima segala pujian. Kau yang layak Tuhan, terima segala pujian. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidup ini. Ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian hanya bagi-Mu. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir di dalamku kini. Ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. One more time, come on, nyanyi. Segala pujian syukur bagi-Mu. Hadir di hidupku. Ku datang sujud di hadapan-Mu. Jesus, you are worthy, Lord. Memuji Engkau Tuhan, memuji-Mu, menyembah, memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, memuji-Mu. Come on, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Kau yang layak Tuhan. Engkau diberkati lewat pujian kami. Satu nama
yang tidak pernah berubah buat hidup kita. Amin. Terus mari sama-sama. Come on, yeah. Yeah, yeah. Kita proklamirkan, declare sama-sama. Yeah. Satu nama yang sanggup pulihkanku, yang mengubah air menjadi anggur, yang menidurkan badai bergelora. Come on! Satu raja di atas segala raja, satu dapat mengalahkanku. Saat ku bersamamu, ada kuasa namamu di sisiku. Satu nama, let's go. Nama ya Yesus, lakukan perkara-perkara besar dalam hidupku. Yesus, satu-satunya Allah yang layak disembah. Kan ku agungkan Engkau, Yesus. Sekali lagi angkat suara. Satu nama yang sanggup ubahkanku, yang menjadikanku ciptaan baru. Mujizat dan kesembuhan terjadi, pakai kami Tuhan. Come on, come on. Saat ku bersamamu, dunia tak dapat menjatuhkanku. Ada Yesus Tuhan, saat ku bersamamu, ada kuasa namamu di sisiku. Satu nama, Yesus, lakukan perkara-perkara besar dalam hidupku. Oh Yesus, satu-satunya Allah yang layak disembah. Kan ku agungkan Engkau lagi, Yesus. Oh, lakukan perkara-perkara besar di dalam hidupku. Yesus, Allah yang layak disembah. He's worthy. Agungkan Engkau, Jesus, worthy is your name. Dia dahsyat. Saya mau ajak kita terus bertepuk tangan sama-sama. Go, go. Perkatakan dengan iman kita, Tuhan besar, Dia dahsyat. Haleluya. Sama-sama yuk. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan maha besar dan sangat dahsyat, menghancurkan musuh dikalahkan, dan umatnya bersorak. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa. Perbuatannya yang sungguh ajaib di antara
Boleh ikut saya. Waktu dahsyat, angkat tanganmu sama-sama. Ya. Dari segala alam. Come on. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat semua, come on. kuasanya dahsyat. Hancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat. hancurkan musuh. Come on. Kuasanya Dahsyat, dahsyat, come on. dahsyat. Dahsyat, 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 menghancurkan musuh. Kita mau katakan bersama-sama, ya, dahsyat. Kita dahsyat karena kita hidup bersama dengan Tuhan. Katakan amin. Amin. Bersorak katakan wuh. Silakan duduk saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi ini tentunya kami juga rindu menyambut kehadiran Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah bersama-sama. Kalau ada saudara yang baru pertama kali hadir, bolehkah saudara mengangkat tangan saudara sebentar saja supaya kami bisa menyambut dan mengenal kehadiran Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir. Adakah yang baru pertama kali hadir? Yes. Haleluya. Tuhan terus tambah-tambahkan kita. Di minggu-minggu mendatang saya percaya Tuhan terus kirimkan jiwa-jiwa untuk sama-sama beribadah di sini. Kita akan memberikan persembahan syukur. Saya tahu penyembahan kita bukan hanya lewat pujian dan penyembahan. Tapi waktu kita memberi persembahan, ini bentuk penyembahan kita, ucapan syukur kepada Tuhan yang begitu baik. Persiapkan persembahan kita, mari kita berdoa bersama-sama saudara. Bapa terima kasih, berkat-Mu ada di sini. Kami hidup karena berkat Tuhan saja. Di depan meja kami selalu tersedia makanan dan minuman yang cukup untuk kami nikmati bersama dengan keluarga kami. Kiranya Tuhan memberkati terus apa yang kami kerjakan di hidup kami. Supaya lewat apa yang Tuhan berikan, kami pun boleh membawa persembahan, penyembahan kami kepada Tuhan. Kuduskan semua bagi kemuliaan nama Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus. Bersama katakan amin. Yang sudah siap saudara, mari kita bangkit berdiri sebentar. Kita mau deklarasi persembahan kita. Bisa dilakukan lewat QR, lewat amplop, kita angkat sama-sama. Dan mari kita perkatakan di hadapan Tuhan. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima bisnis, pekerjaan, sekolah, dan kuliah yang lebih baik. Keuntungan, bonus, dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Customer lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi. Memiliki rumah di bumi dan di surga. Menerima hadiah, kejutan, dan pengharapan. Diberikan jodoh bagi mempunyai pasangan. Keluarga harmonis dan tidak ada kemandulan. Semua musuh, penyakit, dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku, dan bisnisku. Ini adalah waktu memberi persembahan. Dalam nama Yesus, haleluya. Silakan. Hadirat-Mu kekuatan. Di musim yang baru, berjalan dengan Tuhan, tak pernah ku ragu, menggenapi janji dan rencana. Sekali lagi saudara. Hadirat-Mu kekuatanku, menuntunlah di musim yang baru, berjalan dengan Tuhan, tak pernah ku ragu, menggenapi janji dan rencana. Panggil nama Tuhan. Yesus, 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 ku panggil namamu. Kasih-Nya melimpah di hidup, mengalir deras surapan dan kuasa-Mu.
besar nyata dalam hidup. Yesus, Yesus. Yang sudah memberi persembahan, mari bangkit berdiri bersama-sama, saudara. Kasih-Nya melimpah di hidup, mengalir deras urapan dan kuasa, mujizat besar nyata dalam hidup. Yesus, 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 ku panggil namamu, kasih-Nya melimpah di hidupku, mengalir deras urapan dan kuasa-Mu, mujizat besar nyata dalam perkara besar nyata dalam hidup. Mujizat besar nyata dalam hidupku. Mari sembah Riana Rana Lama Yasu, Karana Lama Ya Santana Rana Lama Su. Oh haleluya, Rikana Rana Lama Yasi, haleluya, Jesus. Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih karena Engkau memberikan kami kesempatan untuk kami melayani-Mu. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk kami boleh beribadah kepada-Mu sekali lagi. It is really privilege for us to serve You, to hear Your voice, mendengarkan arahan dan suara-Mu. Berbicaralah kepada kami. Kami siap untuk mendengarkan Tuhan. Dalam nama Yesus. Setiap kita yang siap diberkati Tuhan, sama-sama katakan. Mari angkat Alkitab kita deklarasikan bersama. 1, 2, 3. Aku percaya firman-Mu berkuasa. Aku percaya firman-Mu dapat mengubah seluruh hidupku. Aku percaya firman ini adalah Tuhan sendiri. Aku siap untuk menerimanya dan melakukannya dalam nama Yesus. Katakan. Silakan duduk Bapak Ibu. Saudara yang memerlukan outline khotbah, saudara cukup mengangkat tangan saudara dan saudara akan dilayani oleh para pengerja dan saudara akan dikasih ballpoint, dan kalau saudara yang perlu digital, saudara juga bisa mendapatkan di GBI WTC Apps ya. Saudara yang online, selamat pagi ya, dan saya berdoa supaya saudara bisa mengikuti kebenaran firman Tuhan yang hari ini saya mau sampaikan. Baik, saudara, saya akan meneruskan serial tentang Alive Like Jesus. Minggu pertama saya akan selesaikan serial ini dan kita akan memasuki Natal ya. Setelah itu kita masuk di serial yang baru di tahun yang baru. Bagian yang ke-10 ini apa Pak? Judulnya Compassion atau berbelas kasihan. Mari kita membaca bersama dengan saya Matius pasal 9. Saudara bisa membaca begitu banyak, Alkitab mencatat tentang kehidupan Yesus. Kemarin kita belajar bagaimana Yesus memiliki kasih kepada anak-anak ya. Sekarang kita belajar tentang hidup Yesus yang lain, yaitu ayat yang ke-36. Mari baca dengan suara keras. 1, 2, 3. Melihat, mari baca dengan suara keras. 1, 2, 3. Melihat, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka apa saudara? Lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. 37 sama-sama. 1, 2, 3. Maka katanya kepada mereka, tuaian memang banyak tetapi pekerja 38. 1, 2, 3. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Alkitab dengan jelas menulis berulang-ulang, baik Matius, baik Markus, Lukas, dia mencatat
berulang-ulang. Dan Alkitab menulis apa sih? Salah satu gaya hidup yang harus dimiliki oleh orang percaya, yaitu belas kasihan. Yesus selalu bergerak dalam pelayanannya oleh karena belas kasihan. Kepada siapa? Mereka yang lelah, ya, mereka yang terlantar, seperti domba yang tidak bergembala. Yesus berjalan keliling dari desa dan kota dan dia mengajarkan di rumah-rumah ibadah bagaimana cara seharusnya orang Kristen itu hidup. Kenapa sih orang kok bisa dekat dengan Yesus? Ya alasannya sederhana. Kenapa orang-orang itu dekat dengan Yesus? Bukan dekat dengan orang Farisi, ya karena Yesus memiliki belas kasihan. Di dalam Matius pasal 15 ayat 32, Yesus berkata, hatiku tergerak. Sekali lagi, tadi kita membaca Matius pasal 9. Matius 15 ayat 32, kembali lagi. Yesus berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Coba perhatikan ya. Saudara, saya tanya saudara, kira-kira sebenarnya tugas Yesus itu memberitakan firman atau memberi makanan? Regu A, memberitakan firman. Regu B, firman. Regu C, firman. Regu D, firman. Yesus sebenarnya tugas utama dia memberitakan Injil. Kenapa sih kala itu Yesus harus mendemonstrasikan, menceritakan kepada murid-muridnya, lihat mereka mengikuti aku dan mereka tidak punya makanan. Dan kalau saudara membaca di Yohanes pasal yang ke-6, murid-muridnya malah mengasih komentar kepada Yesus dan dia berkata begini, Tuhan biarkanlah mereka pulang karena hari sudah sore. Biarkan mereka pulang mencari makanan. Jadi murid-murid Yesus tidak bisa punya compassion kepada orang lain yang lagi lapar. Walaupun makanan bukan tugas dari Yesus. Tapi karena Yesus lihat orang-orang itu tidak punya makanan, maka Yesus berkata, kalau kamu baca ayat yang Yohanes pasal yang ke-6, Yesus bilang, kamu harus memberi makan. Wow, murid-muridnya shock. Masa tugas kita kan tugasnya bikin KKR, memberitakan Injil. Yesus bilang, jangan gitu. Itu sebabnya gereja ini ditaruh Tuhan untuk melakukan seperti apa yang Yesus lakukan. Kita lihat ada bagian di gereja ini, ada pilar sosial di mana-mana. Ada yang menolong orang gila. Kenapa? Karena dia punya compassion terhadap orang yang... Saudara lihat ada panti asuhan yang diasuh oleh Ibu Ice. Kenapa? Dia punya belas kasihan orang-orang yang diterlantarkan, yang gak punya orang tua. Ada yang orang punya tua atau orang tuanya gak mampu, daripada dibuang, diserahkan kepada orang yang tidak percaya, lebih baik dirawat. Kita setelkan satu video di mana orang atau anak-anak Tuhan yang punya hati berbelas kasihan kepada orang-orang yang miskin, orang yang susah, dan mereka tergabung dalam pilar sosial atau departemen atau divisi diakonia. Kita lihat video yang satu ini. Sebagai dampak dari pandemi, tidak sedikit orang yang mengalami kesusahan, bahkan untuk sekedar memenuhi kebutuhan pokoknya. Mengingat keadaan ini, gereja melalui Care Cell semakin meningkatkan kepedulian untuk menolong mereka keluar dari kesulitan yang ada. Pada awalnya kami membagikan sembako itu pada saat selesai dari ibadah jam 2.30. Dan kami membagikan sembako ke seluruh jemaat yang mengikuti ibadah raya di jam 2.30 pada saat itu. Tetapi pada tahun 2000, tepatnya bulan Maret, kami harus mengalami beribadah melalui online, sehingga kami tidak ada pertemuan di gereja. Tetapi untuk sembako, kami tetap diminta untuk tetap membagikan ke jemaat-jemaat yang membutuhkan. Itulah sebabnya kami meminta
bantuan dan koordinasi dari ketua-ketua KRSL maupun ketua distrik rayon untuk bisa tetap mendistribusikan sembako ke jemaat-jemaat yang membutuhkan. Ya, perasaan kami dengan adanya bantuan ini dari gereja, kami sangat menyambut baik, kami bersyukur karena dengan adanya bantuan ini dapat membantu kebutuhan sehari-hari di rumah. Sangat membantu sekali, apalagi diadakannya rutin setiap minggu. Puji Tuhan, sangat berarti sekali buat kita punya jemaat semuanya. Yang pasti ya kita terbantu ya Pak. Karena kebetulan suami saya kan stroke udah 11 tahun. Jadi kita memang nggak ada masukan. Sangat membantu, sangat. Saya mengucap syukur, kami merasa senang karena Tuhan itu baik sekali ya. Dan juga terharu bagaimana Bapak Gembala kita ya, Bapak Wiryo Hadi begitu memperhatikan kepada setiap jemaat-jemaat yang ada di wilayah Ponorogo ini. Terima kasih. Saya mewakili distrik PSF, distrik di mana kami melayani KRSL. Ada 32 KRSL dan kami setiap minggu awalnya kita selalu membagikan sembako kurang lebih 200 sekian paket. Kami bagikan lewat ketua rayon atau kadang juga ketua KRSL masing-masing dan kami hantar mereka ke tempat mereka masing-masing. Dan kebetulan pelayanan kami cukup jauh dari daerah Binong, Curug, daerah Keroncong, Kota Bumi, Rajek, Selapajang, Kedawung, Kampung Melayu sampai ke Tanjung Kait. Adapun pembagian sembako yang kami berikan kepada jemaat berupa beras sebanyak 2 liter, Indomie yang kami bagikan setiap paket dari sembako tersebut. Dan kami bagikan setiap minggu dan bahkan kami mendapatkan beberapa kali donasi dalam setiap bulannya. Kami juga membagikan minyak dan gula untuk kami bagikan juga dalam paket sembako tersebut. Dan kalau kami bisa sampaikan saat ini kami sudah lebih dari 2 tahun membagikan paket sembako ini dan kami melihat cukup besar dana yang diberikan oleh pihak gereja. Kurang lebih saat ini sudah mencapai hampir 3 miliar kalau saya lihat. Terima kasih buat Bapak Gembala Wiryo Hadi dan GBI Serpong atas bantuan sembako selama masa COVID-19. Terima kasih kepada GBI WTC. Terima kasih gereja BPS kami dulu. Terima kasih WTC. Jadi dengan adanya sembako bantuan untuk jemaat sangat terbantu yang membuat yang dirumahkan dan yang tidak bisa keluar. Terima kasih kepada WTC juga Pak Wiryo sebagai gembala. Mari teruslah berbagi di tengah pandemi. Jangan biarkan krisis menciutkan nyali kita untuk membantu meringankan beban sesama. Kebaikan yang kita tabur hari ini adalah benih untuk kita menuai kebaikan demi kebaikan lainnya di hari mendatang. Tuhan Yesus memberkati. Tepuk tangan dong buat Allah kita dong. Waktu pandemi datang, maka semua pengerja berkata, bagaimana Pak? Saya bilang kamu harus memberi makan. Pak, tapi keluar aja nggak berani, bagaimana bagi Pak? Tapi saya terus terang bangga sama para pengerja, ketua KRSL, ketua distrik. Dia bilang gini, Pak, kasih kita lah APD, belikan APD. Ya sudah Pak, udah kayak Esther. Kalau kami hidup, biarkan kami hidup. Kalau kami harus mati untuk melayani Tuhan, it's okay. Tapi yang luar biasa, yang bagi sembako tak ada yang mati. Iya, nggak ada yang mati. Esther kan berkata, kalau aku diterima oleh sang raja, aku mau datang, dan kalau aku harus mati karena ini, oke. Saudara, saya dan mereka berteriak, nggak usah yang miskin. Waktu pandemi itu yang susah, bukan hanya yang miskin. Bahkan kita memberi waktu pandemi jauh lebih banyak. Sekarang saya didik lagi ke mereka. Kita bukan sembarangan. Tak didik mereka sekarang harus kebaktian. Yang tidak kebaktian, saya nggak kasih. Kenapa? Mendidik mereka. Kemarin divisi doa, mereka pergi, saya temenin pergi ke Tanah Sukamulya, mereka mengumpulkan uangnya sendiri. Lalu mereka pergi untuk memberkati lingkungan di sana. Wah, mereka senangnya luar biasa. Di masa susah,
Justru mereka menabur dan berbelas kasihan kepada orang lain. Sama seperti murid Yesus agak shock. Kamu harus memberi makan. Dia agak shock. Kenapa saudara? Karena seharusnya mereka berpikir saya seharusnya hanya urusan rohani. D.L. Moody dia berkata, he is a loving, tender hand, full of sympathy and compassion. Tuhan itu sebenarnya penuh dengan kasih, ya, tangan yang sangat lembut, dan punya simpati terhadap orang lain, dan penuh belas kasihan. Sekarang kita belajar apa sih Pak definisi belas kasihan? Dari Wikipedia ya, belas kasihan adalah emosi manusia yang muncul akibat penderitaan orang lain. Lebih kuat daripada sekedar empati. Perasaan ini biasanya memunculkan usaha untuk mengurangi penderitaan orang lain. Belas kasihan kalau menurut saya ini bahasa di Wikipedia. Kalau saudara mau mempunyai belas kasihan, ini definisi yang menurut saya lebih mendarat. Apa itu Pak belas kasihan? Compassion adalah bentuk aksi dan emosi. Jadi kalau empati itu emosi. Tapi kalau belas kasihan itu more than that. Lebih daripada sekedar perhatian, tapi kemudian emosi tetapi memiliki aksi. Yang membuat seseorang menunjukkan perhatian, care. Jadi compassion selalu dimulai dengan care. Caring terhadap orang lain, perhatian terhadap orang lain yang bisa melahirkan aksi untuk berbuat sesuatu. Kepedulian kepada orang lain sehingga dia memberi bantuan kepada orang lain. Saudara, apakah saya harus memberikan sembako? Enggak harus. Ada jemaat yang datang kepada saya, Pak boleh enggak saya menyumbang minyak? Silahkan. Pak boleh enggak saya menyumbang gula? Silahkan. Pak boleh enggak saya enggak bisa bungkus beras tapi saya pengen menolong. Saya kirim uang dulu boleh enggak? Silahkan. Jadi saya terus terang ya bangga kepada jemaat-jemaat yang punya hati seperti Yesus. Saya bilang gini kepada mereka yang bilang, Pak aku pengen bantu. Ada gereja ada account namanya account sosial. Saudara masukkan di account sosial dan mereka ini yang berjibaku. Sekarang sudah nggak takut lagi. Walaupun ada COVID tapi COVID-nya seperti batuk-batuk aja. Jadi ngirim ya nggak apa-apa. Tapi waktu dulu kanan kiri mati. Tadi Ibu Margaret itu usianya sudah berapa ya? Tuh hampir 65 apa 67. Tapi sampai sekarang 68 ya ada orangnya ini. 68. Dia pergi di tengah pandemi. Ya udah Pak. Dia masih hidup loh sampai hari ini 68. Luar biasa. Tepuk tangan lah. 68. Masih cantik begini saudara 68. Masih perkasa. Melayani saudara tadi ke Daung, Kampung Melayu, Tanjung Pasir, Tanjung Kait, pokoknya Tanjung-Tanjung semua dia layani. Wow. Pak, kalau dikerja gimana? Saudara kerja lihat ada orang yang murung, saudara tanya, gimana kabarnya? Kabar kabur. Ada orang yang kerja aja, betul nggak? Nggak peduli dengan kanan kirinya. Gimana kalau mulai sekarang saudara jadi murid Yesus? Kalau ada temenmu mukanya lagi ditekuk, dia nggak Kristen, ya nggak apa-apa juga. Justru saudara menunjukkan orang Kristen itu senyumnya aja memberkati. Ada orang. Dia bilang sama saya, Pak, saya tuh lihat Bapak ya. Lihat Bapak aja, Bapak senyum aja, saya udah puas. Loh, maksudnya apa sih? Iya, dia bilang gitu. Ada kemarin gembala cerita sama gembala yang diceritain itu, dia datang kepada saya, dia bilang ini, Pak ini ya, pendeta Salmon ini, kenapa kalau KPN selalu datang? Dia bilang, saya belum sampai lihat Bapak khotbah, saya udah senang sekali. Kenapa? Lihat Bapak aja udah senang, apalagi dikhotbahin. Jadi hidup saudara itu senyummu aja bisa memberkati orang lain. Mungkin ada orang yang pengen cerita dengan saudara, dengerin. Kalau di Amerika ya, saya baru pulang dari Amerika, yang bagus menurut saya,
Saya nggak kenal, nggak apa. Hi, good day. Dalam hati saya, kok bagus ya? Semua orang disapa. Ya, kalau di sini kan, apa kabar? Betul nggak? Gimana kamu hari ini? Kenapa nggak kita mulai belajar care satu dengan yang lain? Yang ngerti katakan. Sekolah juga sama, cobalah care dengan orang lain. Di sekolah mungkin ada anak-anak sekolah yang cemberut, mungkin di mahasiswa ada yang lagi murung, mungkin berselisih dengan orang tuanya. Coba belajar care dengan orang lain. Siapa tahu dengan saudara care dengan orang lain, mereka bisa diselamatkan. Compassion asks us to go where it's hurt, to enter into the place of pain, to share in the brokenness, fear, confusion, and anguish. Henry berkata, compassion itu meminta kita untuk pergi ke tempat di mana ada orang terluka, di tempat di mana ada orang yang merasa sakit hatinya, ada orang yang merasa patah semangatnya, dan mungkin rasa takut dan kebingungan dan kebimbangan apa yang dia alami. So that's why Yesus dengan sengaja dia mengajarkan kepada murid-muridnya dan dia berkata gini, tuaian memang banyak. Tuaian banyak diartikan para gembala, para pendeta adalah orang yang datang ke gereja. No, Yesus berkeliling, kalau Anda membaca ayat 35, Yesus berkeliling dari desa ke kota. Yesus tidak sedang berbicara kepada orang yang masuk gereja. Yesus mengajak murid-muridnya dari keliling dari desa ke kota, lalu kemudian dia bilang tuaian memang banyak. Maksudnya tuaian itu apa? Tuaian yang dimaksudkan di sini adalah orang-orang yang sebenarnya lagi susah. Orang-orang yang lagi sedih, orang yang lagi tertindih, orang yang lagi stres, orang yang lagi susah. Orang-orang itu adalah orang-orang yang sebenarnya kategorinya oleh Tuhan tuaian. Nah, pendeta bilang tuaian yang udah masuk jiwa-jiwa ini tuaian. Yesus bilang kalau ini pekerja sedikit ya asyir asyir kolektan, sekarang udah nggak ada kolektan. Asyir jiwa baru, musik, itu pelayan. Yesus nggak sedang lagi bicara kita pemain musiknya kurang. No. Yesus tidak pakai pemain musik di kala itu. Dia lagi jalan sama murid-muridnya. Tuaian banyak. Apa sih yang dimaksudkan? Orang yang lelah, orang yang sakit, orang yang susah. Coba Yesus bilang gini, kamu harus menolong mereka, kamu harus memberi makan mereka. Shock murid-muridnya. Yes, murid-muridnya bilang, biarkan mereka pergi. Ini loh, saya pengen nolong saudara. Kemarin, beberapa minggu yang lalu, Yesus bilang, biarkan anak-anak itu datang. Yesus, jangan mendekat kepada Yesus. Kali ini, dia ngajari Yesus, suruhlah mereka pulang. Yesus bilang, kamu harus memberi makan. Jadi yang dimaksudkan dengan tuaian, Yesus itu sedang berkata, kamu tuh perhatikan banyak orang yang susah di sekitar kita. Betul apa betul? Betul apa betul? Pak, tapi saya juga susah. Sesusah-susahmu masih ada orang yang lebih good. Ada yang bilang, saya kan nggak punya uang kayak orang itu. Sesusah-susahmu, sesukar-sukar kamu. Masih ada yang orang yang lebih suka. Pak Yohanes dan Ibu Ice, apakah ada pagi ini dia? Nggak ada ya? Nggak ada. Di atas? Ada, mana? Dan Ibu Ice, oh puji Tuhan. Pak Yohanes yang di ada? Yang Pak Yohanes yang panti asuhan itu apa namanya? Beriku Hati ada? Nggak ada. Dia tuh kalau saudara tanya, dia sekarang merawat 40 orang anak. Apakah dia karena kaya raya makanya dia merawat 40 anak? Enggak. Karena dia dihidupi dengan belas kasihan. Kok ya pas ya Pak Yohanes sama Ibu Ice sama persis namanya. Kalau ini punya hati untuk jaringan doa di seluruh Banten. Luar biasa. Nah, Roma pasal 9 ayat 18 berkata, biarlah Tuhan menaruh belas kasihan kepada di mana Tuhan menaruh belas kasihan. Sekarang apa yang harus kita lakukan agar kita memiliki belas kasihan?
Sekarang, nomor 1, saya menolong saudara supaya saudara belajar memiliki belas kasihan. Nomor 1, belajar membuat ruang pada diri sendiri untuk memberi perhatian kepada orang lain di sekitar saudara. Belajar memberi perhatian kepada orang yang ada di sekitar saudara. Belajar menyapa. Kalau ngomong aja kan nggak bayar. Kalau tadi kamu bilang kalau sembako kan mesti bayar, ngobatin orang mesti bayar. Pertanyaannya, kalau belajar dari paling mudah, memberi perhatian, udah nggak bayar, membuat memberkati banyak orang. Contoh ya, contoh. Siapa di sini kalau masuk gereja ya, kalau online, ya mana yang online? Kalau yang online ya memang nggak bisa ya, tapi ini yang onsite. Kalau yang online ya ajak anak istrimu, suami ya. Siapa yang datang ke gereja, kalau datang kan kanan kirinya pasti orang toh, nggak mungkin kambing atau nggak mungkin, pasti orang. Siapa di sini kalau datang, terus saudara perhatikan kanan kiri, shalom Bapak. Shalom Ibu, tinggalnya di mana? Siapa yang gitu coba? 1. Oh Tuhan ampuni yang cuek ini Tuhan. Oh pantesan saya disuruh khotbah ini. Ternyata jemaat WTC masih banyak yang. Gimana kalau sekarang praktek, saya kasih waktu. Salaman kanan kiri atau begini aja juga boleh. Shalom Pak, namanya siapa, tinggal di mana? Coba. Oh pantesan Tuhan Yesus bilang kamu mesti ajarkan ini. Ternyata kayak murid-murid Tuhan Yesus. Cuek bebek. Gimana kalau mulai sekarang setiap kali kebaktian ada orang di sekitar saudara, samping saudara, nggak usah orang lain. Itulah sebangku saudara itu loh, kanan 2, kiri 2. Minggu 4 nih. Setiap minggu kanan kiri, oke? Pak, tapi saya datang udah terlambat. Ya salahmu sendiri. Datang sebelumnya dong supaya bisa care. Tuayan banyak, pekerja sedikit. Orang yang mau care dengan orang lain itu sedikit. Itu maksudnya Yesus. Gimana caranya belajar? Sebelum saudara mengulurkan tangan, sebelum mengeluarkan hati saudara, mengeluarkan uang saudara, tenaga saudara. Mulai sekarang belajar beri perhatian dulu. Pak, sudah ikut Kersel belum? Kersel itu jenis makanan apa Pak? Kersel itu kayak bakpao. Saudara bisa jelasin, Pak, ini pasti orang lagi susah. Bapak lagi susah ya. Kok tahu? Itu Kersel aja kayak bakpao. Bapak masih punya pergumulan? Iya, saya baru bertengkar sama istri saya. Kalau sama laki-laki dirangkul. Tenang Pak, nanti ikut Kersel ya. Wih, pulang dari gereja, berkatmu double. Udah diberkati firman, pujian, plus merawat jiwa-jiwa. Ini banyak loh jiwa-jiwa yang tersesat. Ada orang yang datang gereja, dia butuh jawaban Tuhan. Betul apa betul? Kadang-kadang dia butuh juga bukan jawaban Tuhan, tapi kadang-kadang butuh senyuman saudara untuk membuat harinya lebih baik dari hari yang kemarin. Cobalah belajar. Saudara, saya kadang-kadang lihat ya dari sini. Itu ada jemaat yang ke belakang, ya, belakang. Dia mau kencing. Sebelah kanan kan kiri, kalau saya kanan ya, itu kan perempuan. Kiri laki. Itu ada ibu-ibu mau kencing. Perginya ke tempat laki-laki. Tetapi ada yang lihat kita cuek aja. Biarin aja, nanti kan juga tahu. Nah, gimana kalau kita bertobat bersama? Masa saya yang khotbah, bu maaf salah.
Loh, kejadian ini pernah saya alami. Satu hari saya waktu Pak Yohanes ulang tahun pernikahan yang ke-50 tahun kemarin tuh Pak. Saya pergi ke toilet. Yang nganter saya laki-laki. Tetapi dia juga nggak membaca. Langsung, Pak silakan masuk. Saya masuk ke toilet perempuan. Semua orang yang akan masuk dijaga sama dia. Loh Pak kenapa? Ini bukan toilet perempuan. Iya maaf, gembala saya ada di dalam. Jadi coba care lah dengan sesama. Karena saya juga benar loh, saya masuk, saya nggak tahu dia di dalam. Saya lagi BAB dan kemudian ketika lagi BAB saya lihat dengar suara semua wanita. Siapa yang pernah punya pengalaman masuk WC wanita? Satu, tuh ada dua. Jadi sekarang bagaimana kalau saudara belajar care? Kalau ada temennya yang mau masuk ke yang ini baru masuk WC yang salah. Kalau saudara biasa melihat WC salah dan saudara, bu maaf, yang wanita sini. Kalau saya lihat jemaat mau ke belakang, mau kemana lagi kalau ke toilet saudara? Cuman ke toilet. Bu, yang wanita ke sini, pria ke sini. Kalau saudara biasa care, nanti orang yang mau masuk jurang, saudara bilang, stop! Biasa, karena saudara terbiasa menolong orang lain. Kita lihat ada satu video anak kids yang dia tidak pergi ke gereja bersama papahnya, mamahnya, seperti yang kemarin saya cerita, tapi karena care dari guru-guru sekolah minggu, sehingga dia justru rasa aman dan diterima. Anaknya masih kecil. Kita lihat video yang satu ini. Halo, nama aku Fiorella. Aku sekarang berumur 10 tahun. Waktu aku masih bayi, aku tinggal di Jogja. Pas aku umur 4 tahun, aku diajak Eyang dan Mami pindah ke Jakarta. Aku takut sekali pindah, karena aku pikir nanti aku tidak punya teman di Jakarta. Aku juga suka ngerasa malu karena aku tidak pernah bertemu dengan papiku. Aku juga waktu itu tidak tahu caranya membaca Alkitab. Waktu aku kelas TKA, aku sekolah minggu di WTC Kids. Waktu diumumin ada small group atau kids altar, aku mau ikut. Setelah aku ikut small group, aku merasakan perubahan dalam hidup aku. Aku mulai suka membaca Alkitab. Yang lebih seru lagi, Kak Pinkan, small group leader aku, waktu itu pernah ngumumin ada lomba cerita Alkitab. Aku memberanikan diri untuk ikut, dan puji Tuhan aku dapat juara 3. Hadiahnya adalah les vokal gratis. Aku ikut deh les itu. Dan dari situ aku tahu ternyata aku punya talenta menyanyi. Aku senang banget karena sekarang aku bisa dipercaya melayani sebagai singer. Sekarang aku juga melayani nari tamborin di Kids Club. Aku bersyukur aku ikut small group. Aku sadar aku nggak perlu takut nggak punya teman karena aku punya teman di small group. Mereka adalah keluarga rohaniku. Dan aku juga tahu, meskipun papi nggak tinggal bersama denganku, tapi aku punya Tuhan Yesus sebagai papiku. Tepuk tangan dong buat Allah kita dong. Wah, saya terus terang ya lihat bagaimana guru-guru sekolah minggu, kakak-kakak sekolah minggu, mereka berjuang, menolong anak-anak yang tidak punya perhatian, ya, dan mereka bisa diperhatikan dan akhirnya mereka bisa rasa nyaman. Ralph Emerson dia berkata, the purpose of life is not to be happy. Kalau saya bilang jangan cuman seneng untuk dirinya sendiri maksudnya. But the purpose of life is to be useful, to be honorable, to be compassionate. Jadi tujuan saudara dan saya hidup ini supaya saudara bukan cuman bahagia untuk dirimu, tapi coba hidupmu punya dampak bagi orang lain, rasa terhormat karena Anda menolong orang lain, dan hidupmu useful dan compassionate, orang-orang yang punya belas kasihan. Kedua, apa yang harus saya belajar, Pak? Belajar membangun komunikasi dan menguatkan orang yang ada di sekitar kita. Pak, kenapa saya harus belajar membangun komunikasi? Karena saudara itu paling mudah. Pertama tadi saudara belajar menaruh
Perhatian, sekarang kedua, saudara mesti belajar bicara aja, yang gak ngeluarin apa-apa, bicara. Dan menguatkan orang yang ada di sekitar kita. Kalau ada orang yang susah, coba belajar disapa. Kalau ada orang yang pengen curhat, saudara belajar dengerin aja. Itu apalagi wanita. Saya tahu karena istri saya juga wanita. Kadang-kadang Ibu Flora cuma cerita panjang dan lebar, dan kemudian saya tanya, kamu butuh jawaban? Enggak. Loh. Ternyata wanita itu cuma butuh didengarkan. Kenapa para pria? Kemarin saya baca Alkitab SMA kita dan saya taruh di IG. Kenapa Tuhan memberi telinga 2, mulut 1? Supaya kamu bisa belajar mendengar lebih banyak daripada berbicara. Coba belajar, khususnya laki-laki. Ya, belajar ngomongnya dikit, dengernya banyak. Terus kemarin waktu saya gitu ada yang nge-tag gini, kalau begitu pengkhotbah harus belajar diam dong Pak. Terus saya bilang kalau pengkhotbah diam, jemaatnya lebih diam lagi. Bukan gitu maksudnya. Jadi menyapa orang-orang yang sekitar kita yang memerlukan, kita mendengarkan apa yang menjadi curahan hatinya. Kadang-kadang hanya diberikan cuman dengarkan cerita saja, dia udah lega dan saudara juga nggak kebebanan apa-apa kok. Belajar memberi kekuatan kepada orang lain dan berkomunikasi. Nomor 3, melakukan tindakan-tindakan nyata kepada orang yang membutuhkan pertolongan di sekitar kita. Kenapa Pak? Karena Alkitab tulis begini, Yakobus pasal yang kedua ayat yang ke-21. Kamu punya iman, saya punya perbuatan katanya. Alkitab tulis gini, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Loh Pak, kenapa mati? Bukan kehilangan keselamatan, bukan. Dengarkan, lihat saya. Di dalam Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9 dikatakan, oleh karena kasih karunia kita diselamatkan oleh karena iman. Bukan karena perbuatan, bukan karena pekerjaan saudara, karena iman kepada Kristus. Jangan ada seorang pun memegahkan diri. Tapi setelah saudara diselamatkan, tadi Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Lalu kemudian kalau saudara membaca Filipi pasal 2 ayat 12, setelah kamu diselamatkan, kamu belajar mengerjakan keselamatan itu. Maksudnya mengerjakan keselamatan itu apa Pak? Saudara belajar untuk setelah aku diselamatkan, what should I do? Apa yang harus aku lakukan setelah aku diselamatkan? Belajar memberi tindakan nyata, menolong orang lain supaya orang lain merasakan kasih Yesus. Kita kasih contoh. Orang di tanah 12 hektar, itu dulunya kita meminta tanda tangan apa? Di reject. Kita dibilang, kita minta tolong, di reject. Minta tanda tangan, di reject. Kenapa? Karena dia belum merasakan sentuhan hati. Saya bilang gini, kamu atret belajar keluar dulu, dekati mereka, jangan minta izin, minta itu. Dekati hatinya. Sentuh apa yang menjadi persoalan hidup dia dan belajar memenuhi kebutuhan dia. Lalu kita kemudian mendekati mereka. Pak RT punya butuh ini, kita tolong. Istri Pak RT, ada Pak RT umur 65. Istrinya minta supaya bekerja. Pak Willy bagian HOB, dia telepon saya, Pak saya nggak terima. Kenapa? Karena suaminya udah 65. Mana bisa kerja Pak? Terus saya ditelepon sama bagian keamanan yang menenteramkan situasi di sana. Pak tolong ya istrinya Pak RT itu diterima. Kenapa? Pak kata Willy nggak diterima karena muka suaminya udah tua. Istrinya masih muda Pak. Will jangan ditolak dulu, saya bilang. Coba kamu interview istrinya. Begitu dia lihat istrinya dikaget. Baru umur 27 apa 25 saudara. Terus langsung Willy langsung terima. Besoknya tanda tangan. Jadi kadang-kadang saudara ada sentuhan kasih, dia tuh alergi nama Yesus tapi dia mau terima kasih Yesus. Saya masih ingat nih contoh orang tua saya.
Orang tua saya ini dari sejak saya kecil saya lihat dia sangat melarat, tetapi walaupun dia punya beras hanya 7 kilo untuk anaknya dan untuk keluarga, ada orang tetangga yang lapar. Dia selalu bagi lagi itu berasnya. Padahal orang tua saya bukan miskin tapi melarat. Satu hari anak-anaknya udah kerja, termasuk saya udah kerja. Dan kita memberikan uang, mereka punya pensiunan dua-duanya. Tapi setiap kali kita kasih uang, saya pulang, bapak saya selalu bilang, duitnya habis Le. Gitu. Saya tanya, duit untuk apa sih Pak? Mungkin saudara jadi anak juga sering tanya kan, kenapa sih, untuk apa sih orang tua? Makan sudah tersedia, pembantu kita bayarin. Why? Kenapa duitnya habis? Lalu saya tidak mau bertanya. Saya coba pengen tahu dari hatinya bapak saya. Lalu dia cerita. Satu hari ketika saya ada di sana, ada orang-orang yang datang kepada dia. Apa sih yang Bapak lakukan terhadap mereka? Nah, inilah yang membuat duitku habis. Kenapa? Orang-orang di kampung ini, kalau mereka kesulitan bayar sekolah, dia datang ke rumah Bapak. Karena Bapak ini tahu anak-anaknya berhasil. Jadi mereka datang, kita susah, Bapak kan gak susah. Boleh gak aku minta tolong? Mereka dibayarin sekolah anak-anaknya. Saudara tahu? Mereka sekarang dia bilang gini, aku mau bayarin. Kalau bapak saya tuh kalau nginjil, ceplas-ceplos karena udah tua. Dia pikir kesempatanku tidak banyak lagi. Umur sudah 90 tahun, saya tidak mau tidak efektif hidup saya. Jadi dia bilang nih, saya akan bantu kamu, asal anakmu kau izinkan untuk terima Tuhan Yesus. Pak enggak apa-apa, enggak cuman anak, saya pun mau terima Yesus asal anak-anak saya disekolahin. Saudara, ada namanya Badri, teman saya waktu kecil. Dia itu punya anak 4, gak bisa nyekolahin anak 4. Semua disekolahin sama bapak saya. Suami, istri dan anaknya semua terima Yesus dan pergi ke gereja dan mau dibaptis. Sometimes melakukan tindakan yang kecil kepada orang yang membutuhkan pertolongan itu ternyata menolong kita. Menolong orang itu ternyata bisa mengenal Tuhan tanpa saudara dan saya sadari. 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat 18, hai anak-anakku, marilah kita belajar mengasihi, bukan dengan perkataan atau lidah, tetapi belajar mengasihi dengan perbuatan dan di dalam kebenaran. Saudara, banyak orang, saya masih ingat gereja kita ini dulu masih kecil, lalu kita mulai karena kita punya garam sedikit, ya kita nolong orang yang sekitar gereja. Kalau saudara yang ikut gereja kita ini lama, kita menolong orang-orang yang susah di sekitar RT kita, RW kita. Gereja mulai berkembang, kita mulai menolong satu kelurahan. Satu hari kelurahan itu dia datang kepada saya, dia bilang gini, Pak Pendeta, kalau Bapak bakso sebulan sekali, maka pada waktu yang sakit ya ditolong. Tapi waktu Bapak pulang, mereka ada yang sakit lagi. Saya bilang masa tunggu bulan depan ya. Masa orang sakit suruh tunggu bulan depan Pak? Boleh nggak kalau Bapak bangunlah klinik. Klinik itu adalah permintaan dari desa. Dan waktu itu saya bilang gereja kita belum mampu bikin klinik. Saya bilang sama anak-anak saya. Karena saya memperkirakan ini kalau bangun klinik, kita mesti harus stand by defisit. Sehingga gereja kita mesti siap. Kita nggak mampu di kala itu. Ada 2 orang businessman datang kepada saya. Dia bilang gini, Pak, bukankah kemarin Pak Lurah minta supaya dibangunin klinik? Saya bilang iya. Pak, kenapa nggak dikerjain? Gereja kita belum mampu. 2 orang ini datang kepada saya dan bilang nih, Pak, tolong Bapak kerjakan apa yang menjadi kerinduan Tuhan lewat Pak Lurah. Nah operasionalnya gimana? Biar saya yang nanggung. 2 orang. Itu sebabnya klinik itu waktu gereja kita belum mampu. Dia ada kenapa? Ada 2 orang yang tanggung jawab. Bayar dokter, bayar administrasi, bayar perawatnya. Sampai gereja kita mampu menangani. Setelah kita mampu menangani, beres dia tinggalin, dia nolong yang lain. Satu hari gantian wali kota datang sama saya. 3 jam saya lagi ngobrol sama beliau. Pak Saleh yang pertama, wali kota pertama. Pak, klinik sudah membantu banyak orang, ratusan ribu sudah ditolong. Kenapa Bapak enggak bangun rumah sakit?
Kepikir saja enggak. Jadi kadang-kadang Tuhan itu bisa berbicara lewat orang lain. Dan pada waktu saya bicara itu, saya tanya begini, Pak, saya itu belum pernah memikirkan apa itu, mungkinkah kita bisa membangun rumah sakit. Terus dia bilang gini, Pak, kalau klinik saja bisa punya influence begitu besar, apalagi kalau Bapak bangun rumah sakit, gereja punya influence di kota ini semakin besar. Dalam hati saya, influence itu kan visi gereja kita. Lalu saya tanya, Pak, serius Bapak pengen supaya kita bangun rumah sakit? Iya, Pak. Bapak mau tanda tangan IMB-nya. Pumpung saya jadi wali kota, saya tanda tangani. Karena kadang-kadang kalau gereja mau bikin apa-apa, sulit sekali untuk mendapatkan izin. Lalu dia berkata, pumpung saya jadi wali kota. Lalu saya bilang, Pak, saya nggak mau namanya rumah sakit. Kenapa? Kalau rumah sakit, orang pergi ke rumah sakit, terus mati Pak sampai rumah sakit. Saya nggak mau, saya mau beri nama Rumah Indonesia Sehat. Kenapa? Dari rumah mau kemana? Rumah sehat. Sampai di rumah sehat, dia diperiksa dokter, pulang sehat. Ya udah boleh deh katanya. Lalu ditandatangani. Saudara, waktu kita membangun Riz Hospital, begitu sukar, begitu sulit, kita tidak mampu. Tapi di tengah pandemi, justru Tuhan menyuruh sekali lagi, naikkan lantai 4, lantai 5. Untuk apa? Untuk satu tujuan, supaya kita bisa menolong semakin banyak. Kita lihat video yang satu ini. Berangkat dari kepedulian dan kasih terhadap sesama, serta kerinduan untuk membawa perubahan dan dampak bagi kota, khususnya dalam bidang kesehatan, Rumah Indonesia Sehat atau yang lebih dikenal dengan Riz Hospital berdiri pada tahun 2010. Riz merupakan bagian pengembangan dari Balai Rumah Indonesia Sehat atau BPIS yang telah beroperasi sejak tahun 2004. Dan BPIS telah melayani ribuan pasien. Pengembangan ini ditunjukkan semata-mata agar lebih banyak lagi masyarakat yang dapat dijangkau dan dilayani kesehatannya. Berdiri kokoh di kawasan BSD Serpong dan dibangun di atas area seluas 3.200 meter persegi, Riz Hospital hadir menawarkan layanan yang profesional untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan layanan berkualitas juga terjangkau. Sebagai rumah sakit yang telah menerima akreditasi dan sertifikasi sebagai rumah sakit tipe C dari pemerintah Kota Tangerang, Riz Hospital memiliki fasilitas poli rawat jalan seperti poli kebidanan dan kandungan, poli anak, poli penyakit dalam, poli bedah, poli gigi dan bedah mulut, poli umum, poli mata, dan poli urologi. Setiap poli didukung oleh dokter dan alat-alat pendukung yang terbaik. Fasilitas pelayanan yang menunjang medis seperti radiologi, laboratorium, dan instalasi farmasi dan alat pendukung operasi seperti endoskopi, laparoskopi, dan laser shockwave lithotripsy. Alat pendukung ICU seperti ventilator, alat pendukung perina dan juga pelayanan IGD dan ambulans 24 jam. Komitmen yang senantiasa memberikan pelayanan yang berkualitas dan terjangkau, berorientasi atas keselamatan pasien dengan keberhasilan Riz Hospital dalam meningkatkan pelayanannya, baik dari segi sumber daya manusia maupun ketersediaan fasilitas dan peralatan kesehatan yang mumpuni. Pelayanan Riz Hospital terus mengalami progres yang luar biasa. Ini bisa terlihat dengan terus bertambahnya jumlah pasien yang datang ke Riz Hospital untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang ada di Riz Hospital. Melihat kondisi dan kebutuhan yang ada, tentu saja Riz Hospital tidak berdiam diri. Berbagai pengembangan dan solusi pun dilakukan. Salah satunya dengan melaksanakan pembangunan lantai 4 dan 5 rumah sakit. Lantai 4 ditunjukkan untuk ruang perawatan bagi pasien kelas 1. Kelas 1 keren, show baby itu besar sekali, lantai 4 untuk kelas 1. Saudara yang melahirkan cucunya, anaknya, sekarang ruangannya lebih bagus. Sementara lantai 5 untuk ruang perawatan pasien kelas VIP. VIP lebih bagus daripada VIP-nya besar-besar supaya jemaat WTC mau pakai. Bukan hanya itu, Riz juga sudah membangun fasilitas IPAL atau instalasi air limbah. Saudara IPAL ini aja sekarang mesti
dan juga tandon air berkapasitas 75 meter kubik untuk persyaratan pemadam kebakaran sebagai air stok untuk memadamkan kebakaran. Selain itu, RIS membuat 2 lift anti bakar yang dapat diakses dari belakang gedung RIS. Saat ini pembangunan telah memasuki tahap finishing dan diharapkan dapat segera dioperasikan dalam waktu dekat. RIS Hospital siap memberikan pelayanan yang komprehensif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan dan juga saluran berkat bagi sebanyak mungkin orang. Melalui RIS Hospital, tangan Tuhan sedang bekerja untuk menjangkau orang-orang yang tidak terlayani dengan baik selama ini. Harapan RIS Hospital kelak bisa berada di garda terdepan dalam proses pembangunan kesehatan bagi kota dan bangsa. Tuhan Yesus memberkati. Selama ini lantai 1, 2, 3, kelas 2, kelas 3 banyak sekali yang infus sakit ya. Sekarang nanti yang melahirkan kita taruh di lantai 4 supaya tidak kumpul dengan orang yang sakit. Lantai 5 kita pakai VIP. Kenapa? Jemaat WTC itu maunya VIP. Jadi kalau saya datang ke sana tuh mereka senang ke rumah sakit yang lain. Padahal Ibu Gembala kemarin operasi katarak, dia operasinya di mana? RIS Hospital. Kanan, kiri sudah dioperasi. Dan sekarang Ibu Flora tidak pakai kacamata kayak saya. Kenapa? Kembali muda sedia kala. Operasi. Lalu yang media bisa tolong? Next. Media tolong. Yang keempat, saudara belajar untuk melihat peluang untuk menceritakan kasih Yesus kepada orang yang saudara lihat di sekitar saudara. Media tolong next. Melihat dan memanfaatkan peluang untuk menceritakan kasih Tuhan yang kita alami. Seperti tadi yang saya cerita, bagaimana Bapak saya menceritakan cerita Tuhan. Yang kelima, biarkan Tuhan juga menaruh belas kasihan kepada saudara untuk saudara menerima belas kasihan dan belajar memiliki respons. Next slide. Biarkan Tuhan menaruh belas kasihan kepada kita dan biarkanlah saudara belajar memiliki respons untuk mengikuti arahannya. Sekarang pertanyaannya, apa hadiah orang yang memiliki belas kasihan dengan cepat? Yang pertama, orang yang memiliki belas kasihan, kepadanya Tuhan akan memberi kemurahan. Next slide, boleh? Ikutin next slide. Next slide. Ikuti saya media. Yang pertama, apa hadiah orang yang memiliki belas kasihan? Yang pertama adalah kemurahan. Saudara, gereja kita udah menolong orang susah, orang miskin, menolong orang sakit, Tapi saudara lihat toh, gereja kita nggak jadi miskin. Kenapa? Karena ayat ini. Kalau saudara dan saya itu mau belajar untuk berbelas kasihan kepada orang, maka Tuhan akan memberikan kepada saudara kemurahan. Yang kedua, saudara dan saya akan menerima kerajaan dan kerajaan Allah dan akan memerintah bersama dengan Tuhan. Saudara, kepada siapa yang saudara menaruh belas kasihan, jangan heran kalau Anda akan memerintah bersama dengan Yesus. Dan yang terakhir, yang ketiga, Roma pasal 9 ayat 23, Tuhan akan menyatakan kemuliaannya kepada setiap kita. Dan saya percaya kalau saudara dan saya belajar untuk memberi kemurahan memberi belas kasihan kepada orang lain, Tuhan akan menyatakan dirinya lebih lagi. Broken Washington dia berkata, those who are happiest are those who do the most for others. Dia berkata orang yang paling bahagia di muka bumi adalah orang yang menolong orang lain, hidup untuk orang lain, memberi kebahagiaan kepada orang lain. Saya berdoa mulai hari ini kalau masuk gereja tidak cuek lagi. Masuk gereja tidak cuek lagi. Tidak cuek dengan tetangga saudara. Tidak cuek dengan orang yang susah di sekitar kita. Tapi belajar miliki belas kasihan. Mari bangkit berdiri sama-sama. Lord, I give you my heart.
I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your way. Katakan dengan harapan Tuhan, inilah hidupku Tuhan. Inilah rinduku kepadamu, mari ungkapkan kerinduanmu. Segenap hatiku menyembahmu, seluruh hidupku, seluruh hidupku memujimu, ku menyembahmu. Ya Allah, mari angkat tangan kita, katakan, aku mau berikan semua hidupku Tuhan, dan jiwaku, semuanya bagimu. Di setiap waktu nyatakan jalanmu. Biarkan musik nyanyikan lagu ini. Semua kita sebelum berdoa, belum pulang, saudara datang. Berapa banyak saudara berkata, Tuhan pakailah hidupku, biar aku bisa jadi orang yang paling bahagia. The happiest person on earth, who those who care for others. Kepada siapa saudara menaruh perhatian kepada orang lain, menolong orang lain, memberi caring kepada orang lain. Berapa banyak saudara berkata, aku mau Tuhan? Angkat tanganmu. Sambil Anda angkat tangan, saudara berkata, Tuhan, aku mau Tuhan. Tuhan punya rencana. Kenapa Dia menyelamatkanmu? Karena Dia ingin memakai hidupmu. Tuhan, lihat tangan-tangan yang diangkat. Pakai anak-anakmu menjadi saluran berkat. Pakai hidup mereka jadi saluran berkat. Oshandara lamata karara mosyatara. Jamah, berkati keluarga mereka, berkati hidup mereka, berkati Tuhan keluarga mereka. Pelihara kesehatan mereka, pelihara pekerjaan mereka, pelihara bisnis mereka, dan mereka akan lihat pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Sambil angkat tangan mengucapkan, Lord, I give you my heart, I give you my soul. Oh, for you alone, and I say, every moment I'm away. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Lord, have your way. Oh, Lord, have your way in me. Haleluya, haleluya. Mari angkat tanganmu, pulanglah. Renungkan setiap firman Tuhan dan lakukan dalam hidupmu sehari-hari. Diberkatilah hidupmu, diberkati pekerjaanmu, diberkati bisnismu, diberkati kesehatanmu, diberkati pelayananmu. Berkat yang terbaik yang berasal dari Allah Bapa kita, kasih dan cinta yang berasal dari Tuhan Yesus, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, kiranya menyertai saudara sekalian mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat pagi, boleh duduk sebentar. Biarkan para pelayan menolong saudara supaya tetap bisa prokes. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.